Salam, saudara. Apa kabar? Suatu kali seorang rekan bertanya kepada saya, apakah gereja-gereja di Indonesia itu bertumbuh? Nah, ini pertanyaannya susah. Menurut Anda bagaimana? Kalau pertumbuhan gereja diidentikan dengan pertambahan gedung gereja, mungkin iya. Kalau misalnya pertumbuhan gereja diidentikan dengan pertambahan tempat ibadah di mall, tempat ibadah di ruko, tempat ibadah di perumahan, mungkin iya. Namun apakah itu pertumbuhan gereja? Menurut saya pertumbuhan gereja bukanlah identik dengan pertambahan tempat ibadah. Pertumbuhan gereja adalah penambahan jiwa-jiwa baru yang dimenangkan bagi Kristus. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Dan jiwa-jiwa yang telah dimenangkan bagi Kristus itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Mengalami persekutuan yang intim dengan Allah. Punya pengalaman-pengalaman rohani hari demi hari. Nah, untuk itu kita yang telah dimenangkan, telah diselamatkan dalam Kristus punya tanggung jawab. Sebagaimana hati Tuhan melalui Yunus ketika ia mengatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Artinya pada bagian ini Tuhan menginginkan Yunus untuk menjadi alat menjangkau mereka yang terhilang. Lalu kemudian ketika Yunus mengabaikan dan melarikan diri dari panggilan Tuhan itu, lalu kemudian Tuhan berbicara lagi kepada dia setelah dimuntahkan dari perut ikan yang besar. Tuhan mengatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Saudara, sesuatu yang luar biasa. Tuhan memakai Yunus untuk menjangkau mereka, untuk memberitakan keselamatan kepada mereka. Yunus khotbahnya sangat sederhana. Ia hanya mengatakan 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Mungkin dia pergi lagi ke tempat yang lain, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Tapi lihat bagaimana pekerjaan Tuhan melalui orang yang pernah menolak panggilan Tuhan, yang mungkin juga tidak serius mengkhotbahkan apa yang Tuhan minta. Tetapi kita melihat bagaimana orang-orang Niniwe itu menjadi percaya kepada Tuhan. Mereka kemudian bertobat. Di situ kita melihat ada hati Tuhan yang besar bagi orang terhilang untuk menyelamatkan mereka. Keselamatan itu bukan dikerjakan oleh manusia, tapi dikerjakan oleh Allah. Keselamatan orang Niniwe bukan dikerjakan oleh Yunus. Yunus hanya alat kecil. Ia mau melakukannya sekalipun ya kadang dengan hati yang seperti tadi itu. Tapi Tuhan berkarya menyelamatkan orang Niniwe. Pada zaman sekarang ini pun saya pikir kita punya tanggung jawab yang sama. Supaya kemudian menjadi alat Tuhan untuk menjangkau mereka yang terhilang. Dan menjadi alat Tuhan untuk memberitakan keselamatan. Mari bersama-sama selamat menjadi agen pertumbuhan gereja di Indonesia.